Mengapa Mahabali Hanuman dan Cakra Sudarsana menyebabkan perang besar? Seperti yang kita ketahui, bahwa Dewa Wisnu terlahir sebagai Dewa Sri Rama di Treta Yuga, dan Mahabali Hanuman adalah pembantunya dalam kelahiran ini. Diyakini bahwa pemuja Sri Rama yaitu Hanuman ada di sini, dan dia akan hadir di sini sampai ujung bumi. Hari ini saya akan menceritakan, tetapi ini bukan kisah Sri Rama dan pemuja Hanuman, tetapi saya akan bercerita tentang sebuah cerita yang hanya sedikit orang yang tahu. Dalam video kali ini, saya akan memberitahu mengapa terjadi perang antara Hanuman dan Cakra Sudarsana. Dan apa hasil dari perang tersebut? Saya akan menceritakannya secara detail. Menurut legenda, Cakra Sudarsana pernah menjadi sombong dengan kekuatannya. Dia mulai berpikir dalam benaknya bahwa tidak ada yang lebih kuat darinya di ketiga dunia. Cakra Sudarsana merasa bangga bahwa Dewa Krishna selalu menggunakannya untuk menghancurkan orang yang jahat. Di sisi lain, ketika Sri Krishna mengetahui ego dari Cakra Sudarsana, dia memutuskan bahwa entah bagaimana ego dari Cakra Sudarsana harus dipatahkan. Kemudian, Tuan Sri Krishna meminta bantuan Hanuman untuk mematahkan kebanggaan Cakra Sudarsana. Lalu, Sri Krishna ingat kepada Hanuman. Dikatakan bahwa bahkan saat jauh, baik penyembah dan Tuhan memahami satu sama lain. Oleh karena itu, walaupun Krishna hanya mengingat Hanuman atau memikirkannya, Hanuman langsung tahu bahwa Tuhan sedang mengingatnya. Karena Hanuman tahu bahwa tuannya Sri Rama dan Sri Krishna adalah sama, dia tanpanya setelah beberapa penundaan dia pergi ke Dwaraka, dan setelah mencapai Dwaraka, alih-alih pergi ke istana untuk menemui Sri Krishna. Lalu dia pergi ke Raj Upawan dari Dwaraka. Saat mencapai taman, dia melihat banyak buah-buahan manis dan berair di pepohonan di sana. Hanuman juga lapar, jadi dia mematahkan buah dari pohon dan mulai makan. Dan kemudian, ketika perutnya sudah kenyang, dia mematahkan pohon dan buah-buahan di atasnya dan mulai membuangnya. Di sisi lain, ketika Sri Krishna yang duduk di istana mengetahui hal ini, dia tersenyum sepenuh hati dan kemudian memerintahkan pasukannya untuk pergi dan menangkap monyet itu. Untuk mendapatkan perintah Sri Krishna, pasukannya berangkat ke Raj Upawan untuk menangkap Hanuman. Setelah sampai di sana, tentara menantang Hanuman dan berkata, "Wahai monyet bodoh, kenapa kamu berada di taman ini? Dan mengapa Anda memecahkan buah ini seperti ini? Apakah kamu tidak tahu, di sini siapa raja? Jika saya tidak tahu, maka izinkan saya memberitahu Anda bahwa raja di sini adalah Sri Krishna." Dan Sri Krishna memanggil Anda ke istana. Mendengar perkataan sang jenderal, Mahabali Hanuman pura-pura marah dan berkata, "Siapa Krishna? Saya tidak mengenal satupun Krishna. Saya adalah hamba Tuhan Sri Rama. Karena itu, pergilah dan berikan rajamu." "Krishna, aku tidak akan datang." Mendengar ini, komandan marah dan berkata pada Hanuman, "Jika kamu tidak berjalan denganku sendiri, aku akan menahanmu dengan paksa." Kemudian segera setelah tentara Sri Krishna bergerak maju untuk menangkap Hanuman, Hanuman sehari memukus ekor tentara dan melemparkannya ke istana. Melihat hal ini, komandan melarikan diri dan memberitahu Krishna bahwa dia bukanlah monyet biasa. Kemudian dia menceritakan semua hal kepada Sri Krishna. Setelah itu, Sri Krishna memberitahu komandannya bahwa Anda harus pergi ke monyet itu dan memberitahu bahwa Sri Rama memanggil Anda. Mendengar ini, komandan pergi ke Hanuman dari sana. Di sini Sri Krishna memerintahkan Cakra Sudarsana bahwa Anda harus menjaga pintu dan juga menjaga agar tidak ada yang bisa masuk tanpa izin dariku. Jika seseorang mencoba masuk tanpa izin, maka bantai saja. Dengarkan ini Sudarsana, mulai menjaga kemudi. Karena Sri Krishna dulu memahami bahwa Hanuman tidak bisa berhenti, bahkan satu saat pun setelah mendengarkan pesan dari Sri Rama. Di sisi lain, ketika komandan memberitahu Hanuman bahwa Sri Rama memanggil Anda, Hanuman lalu pergi ke pengadilan tanpa menunda, dan ketika dia mencapai gerbang pengadilan, Cakra Sudarsana menghentikannya dan berkata bahwa tanpa izin saya, Anda tidak dapat masuk ke dalam.
Tapi Cakra Sudarsana tidak tahu bahwa ketika Sri Rama memanggil Hanuman, tidak ada yang bisa menghentikan Hanuman di ketiga dunia tersebut. Mendengar perkataan Sudarsana, Hanuman meminta Cakra Sudarsana untuk minggir dari pintu tersebut. Tapi Sudarsana menantang Hanuman untuk berperang dan kemudian mereka berdua mulai perang besar. Tetapi setelah beberapa saat ketika Hanuman mengetahui bahwa waktuku telah terbuang percuma dengan terlibat dalam perang dengan Cakra Sudarsana, dia berpikir dalam benaknya entah bagaimana perang ini akan terjadi dan harus segera saya akhiri. Dia kemudian memegang Cakra Sudarsana dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan kemudian dia menemui Sri Krishna di pengadilan di dalam. Setelah mencapai pengadilan, Hanuman pertama kali membungkuk di kaki Sri Krishna. Melihat ini, Sri Krishna memeluk Hanuman dan kemudian bertanya kepadanya, "Bagaimana Hanuman bisa masuk ke dalam sini? Tidak ada yang menghentikan Anda. Saya sudah memerintahkan Cakra Sudarsana untuk melarang siapapun datang ke pengadilan ini, tetapi bagaimana Anda bisa masuk?" Kemudian Hanuman berkata bahwa Bhagawan atau Cakra Sudarsana telah berhenti. Tetapi saya pikir seharusnya tidak ada banyak penundaan dalam pandangan Anda. Jadi saya tidak terlibat dalam perang dengan mereka, dan saya menekannya di mulut saya. Mengatakan begitu, banyak Hanuman mengeluarkan Cakra Sudarsana dari mulutnya dan meletakkannya di kaki Sri Krishna. Melihat hal ini, kepala Cakra Sudarsana tertunduk malu dan dengan cara ini harga dirinya juga hancur. Ini adalah pelajaran bagi Cakra Sudarsana, bahwa dirinya bukan satu-satunya senjata terkuat di tiga alam. Dia juga harus bisa bersikap rendah hati dan juga tidak sombong.